Nah, yang ikhwannya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat, azakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan thalabul ilmi kita, membahas tentang akidah, merupakan pokok agama yang wajib diketahui oleh setiap mukmin, setiap muslim, dan wajib diimani oleh setiap muslim. Siapa saja yang hilang landasan-landasan pokok ini, maka hancur keimanannya dan bisa juga hancur keislamannya. Kita telah membahas tentang iman atau mengimani Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengimani malaikatnya dan kitab-kitabnya. Hari ini kita akan membahas, sebelum masuki tentang iman kepada hari kiamat, kita akan mengkaji tentang sedikit iman kepada para nabi atau rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari kiamat kita bahas dulu sedikit ini. Ikhwan wal akhwat, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah, maka Allah menurunkan wahyunya. Untuk apa? Untuk dijadikan panduan. Ya. Setelah itu Allah memberikan wahyunya untuk jadikan panduan kita. Nah, yang menjelaskan panduan ini siapa? Yaitu adalah para nabi dan para rasul. Karena tidak mungkin orang bisa langsung memahaminya setiap orang. Maka Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan tentang agamanya, memberitahukan mana yang Allah murkai, mana yang Allah cintai, mana yang Allah suruh, mana yang Allah larang. Jadi adanya nabi, adanya rasul itu ada fungsinya enggak? Ada fungsinya, ya bukan cuma di lisan saja, bukan cuma omongan. Setiap orang kalau ditanya cinta sama nabi, ngomongnya cinta sama nabi. Ya, tapi bukan itu yang diminta. Yang diminta bukan hanya itu, tapi juga mengetahui cinta sama nabi itu seperti apa. Nah, maka oleh karena itu mengimani para nabi, para rasul itu ada poin-poin yang harus diimani oleh setiap muslim. Yang pertama setiap muslim harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirim para rasul dan para nabi yang diutus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membawa kebenaran, semuanya menyampaikan tugasnya, tidak ada yang menyembunyikan tugas. Dan semuanya tidak bertolak belakang, ya. Rasulnya kaum Yahudi sama rasulnya kaum Nasrani sama enggak sama Nabi Muhammad SAW? Sama, yaitu adalah semuanya datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa siapa yang mengutus? Allah. Nabi Isa siapa yang mengutus? Allah. Nabi Muhammad juga yang mengutus Allah. Semuanya ada hubungannya, ya, semua para nabi dan para rasul. Nah, yang keliru adalah umatnya. Contoh orang Yahudi. Orang Yahudi teh bilangnya Yahudi itu artinya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dari kata hudna, kata Nabi Musa, inna hudna ilaik di Al-Quran, kami ya Allah kembali kepada engkau. Jadi orang Yahudi itu yang kembali kepada Allah bersama Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa, ketika Nabi Musa menyampaikan apa yang Allah turunkan, mereka beriman semua enggak? Enggak, di antara mereka banyak yang kufur. Kalau ditanya agamanya apa? Yahudi, tapi mereka kufur kepada Nabi Musa. Nah, setelah itu diutuslah Nabi Isa, juga mereka kufur. Diutus Nabi Muhammad, apalagi mereka semakin kufur kepada para nabinya. Nah, jadi
Yang keliru itu adalah umatnya ketika tidak mengikuti nabi dan rasulnya. Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Semua para nabi dan para rasul, ya, mereka adalah semuanya bertugas mengajarkan tentang tauhid. Tujuan utamanya adalah agar manusia itu menyembahnya hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan intinya. Ya. Tujuan inti daripada diutusnya para nabi para rasul itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada yang lain. Tujuannya hanya itu. Ya, tujuannya hanya itu. Kemudian yang ketiga, kita harus mengimani bahwa di antara para nabi dan para rasul ini punya kedudukan yang berbeda-beda. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang kami kasih keutamaan satu sama lain berbeda-beda. Nah, maka ya, nabi-nabi itu yang Allah utus di muka bumi ada berapa? Di bumi ini ada berapa nabi yang pernah Allah utus? Ini jumlahnya aja nih, jumlahnya berapa? Berapa? 100? 120? 124. Ada yang lain? Ada? Jumlah nabi yang Allah utus, ya. Dalam riwayat disebutkan kurang lebih 120.000 nabi. Banyak nggak? Banyak. Kita tahunya berapa kalau diajarin? 25. Dari mana 25 dalilnya? 25 dari mana dalilnya? Nggak tahu ya. Nanti tanya ke guru-guru atau ke ibu. Bu, dulu ngajarin 25 nabi itu dari mana? Ya, punya anak nggak yang sekolah agama? Tanya ke gurunya. Kalau anak tahu hafalnya cuma 25, tanya. Bu, ngajarin anak saya dua nabi itu 25 tuh dari mana dalilnya? Nabi itu jumlahnya 120.000 nabi dan rasulnya ada 315 rasul. Rasulnya ada 315 rasul. Apa bedanya rasul dengan nabi? Ya, dua-duanya diutus oleh Allah. Bedanya kalau rasul itu diturunkan wahyu kepada mereka, kitab. Yang kedua, mereka menetapkan syariat. Menetapkan syariat itu seperti sholat, saum, zakat. Kalau mencuri begini hukumnya, kalau mabuk begini hukumnya, yang ini halal, ini haram. Itu yang menetapkan siapa? Rasul. Kalau nabi tidak menetapkan. Nabi hanya menyampaikan kebaikan, mengajarkan, tidak menetapkan syariat. Nah, itu bedanya nabi dengan rasul. Nah, dari rasul yang 315 itu ada 5 rasulnya, yaitu disebut ulul azmi. Di dalam Al-Quran disebutkan ulul azmi minar rusul. Ada rasul-rasul yang disebut sebagai ulul azmi, yaitu adalah rasul yang memiliki keutamaan paling tinggi, yang memiliki keimanan lebih tinggi, paling tinggi, dan memiliki tugas paling tinggi, dan cobaannya juga paling tinggi. Ada berapa jumlahnya? Ada 5. Pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, urutannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, setelah Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang pertama salah. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua baru Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Nah, dari semua nabi dan para rasul yang jumlahnya banyak tadi, Nabi pernah ditanya dalam riwayat yang sahih, wahai Rasulullah, kam kana minal Arab? Berapa jumlah nabi yang asli Arab? Yang asli Arab. Biasanya kalau orang bicara nabi, ya bicara Islam, bicara ibadah, sholat, ya orang-orang sering menyempitkan urusan ini dibawanya ke apa? Urusan apa? Arab, betul nggak? Ya, hidup jangan kayak Arab semuanya, katanya gitu. Emang dikiranya nabi itu semuanya Arab. Ya, tidak mengerti bahwa Allah mengutus para nabi para rasul itu ke semua yang ada di bumi.
Berapa jumlah orang Arabnya? Nabi ditanya dalam hadis sahih, kam kana minal Arab. Kata Nabi, orang Arabnya adalah 4 orang. Banyakan orang Arabnya apa banyakan orang luar Arabnya? Banyakan orang non Arabnya. Dari 315 Rasul, yang 4 orang itu siapa saja? Ada yang tahu? Siapa aja? Siapa aja? Ada yang tahu nggak? Ahwat? Siapa aja? Yang orang Arabnya, asli Arabnya? Siapa? Nabi Muhammad SAW, itu udah pasti karena Rasulullah lahirnya di negeri Arab. Yang kedua siapa? Siapa? Isa, Ishak, bukan. Ishak orang Syam, ya, orang Palestina. Nabi Ismail, Ismail bukan juga, ya. Nabi Ismail keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang Irak, dari kota Babil. Lahirnya di kota Babil, Irak tuh. Kalau zaman Rasul Persia, ya. Kata Nabi, yang 4 orang itu adalah Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Yang 4 orang itu Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pengetahuan ikhwan akhwat, ya. Kita suka mengajarkan ilmu agama itu tanpa baca lagi hadis, tanpa baca lagi buku, betul nggak? Ya, diajarkan aja. Dari mana? Dari dulu juga begitu. Itu sama kayak orang musyrik ketika ditanya, kata Nabi Ibrahim, ya, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Kata, ini teh apa-apaan? Sujud di depan berhala. Apa jawabannya? Kata orang musyrik, wajadna aba'ana laha akifin. Dulu juga bapak kita gini. Ada dalil nggak mereka? Nggak ada dalilnya. Kita tuh dalam beragama begitu sekarang. Kalau ditanya apa dalilnya, dari mana landasannya, sumbernya, nggak tahu. Ya, dari dulu juga begini. Nah, padahal Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan 2 wahyu, Al-Quran dan Sunnah, yang seharusnya kita belajar dan kita mengetahuinya sehingga kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita itu berdasarkan ilmu. Nah, dari 4 itu tadi salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, kalau kita bicara tentang Rasulullah, panjang sekali, ya, kisahnya sangat panjang sekali dan tidak akan pernah habis dibicarakan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW. Pokoknya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup akhir zaman. Jadi begini, dari para Nabi, para Rasul yang ada itu, ada 3 orang disebutnya dengan bapak-bapak dari manusia. Satu adalah Nabi Adam, ini bapak seluruh manusia yang ada di bumi. Yang kedua adalah Nabi Nuh, adalah bapak seluruh manusia setelah kejadian ditenggelamkannya bumi. Allah yang bilang di Al-Quran, ya, kata Allah dalam Al-Quran, dan kami jadikan, ya, yang berada di perahu Nabi Nuh itu humul bakin, itulah yang tersisa yang ada di bumi. Jadi keturunan yang ada di bumi ini semuanya adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu ada namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya 2 putra, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak ini, ya, punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya siapa? Siapa? Nama lainnya Israel. Israel itu adalah nama Yakub. Dari mana dalilnya? Di Al-Quran. Lihat, semuanya tidak ada yang lepas dari apa? Dalil. Semuanya ada dalil. Kata Allah, kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Semua makanan itu halal bagi Bani Israil kecuali illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali yang diharamkan oleh Yakub, yaitu Israil. Jadi Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israil. Nah, keturunan Nabi Yakub itu mereka disebutnya Bani Israil. Nabi Yakub alaihissalam,
Ya, Nabi Yakub disebutnya Israel oleh Allah dalam Al-Qur'an disebutkan, dan keturunannya adalah Bani Israel. Nah, kenapa orang-orang Yahudi, orang Bani Israel? Jadi orang Yahudi itu selalu Bani Israel? Tidak. Ya, orang Bani Israel pasti Yahudi, tapi tidak semua Yahudi Bani Israel. Nah, dari kenapa mereka disebut Bani Israel? Agar mereka tahu, hei orang Bani Israel, kalian teh kufur terus, membenci terus Allah. Tahu nggak kalian dikasih nama apa? Bani Israel. Namanya anaknya siapa? Yakub. Nabi Yakub teh nyembah siapa? Nyembahnya Allah. Nabi Yakub itu dapat wahyunya dari Allah, nyuruhnya bertauhid, nyuruhnya berakidah, berislam. Kok kalian bilang-bilang ngaku Bani Israel tapi malah kufur? Maka mereka disebut Bani Israel agar ingat siapa bapak mereka. Nah, Nabi siapa tadi? Yakub itu turun ke bawahnya siapa? Nabi Yusuf. Kemudian turun lagi nabi-nabi lain sampai Nabi Musa, Nabi Harun dan seterusnya sampai kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi semua para nabi dari orang-orang kaum Yahudi adalah keturunan Nabi Ishak, dan dari Ismail turun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Ibrahim disebutnya bapaknya para nabi. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Sayyidul Anbiya, ya, Nabi Rasul penutup akhir zaman yang memiliki keutamaan yang paling tinggi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adanya di muka bumi itu adalah rahmat kasih sayang Allah bagi kita semuanya. Kalau bukan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, nggak ada pengajian ini, nggak ada masjid ini, ya. Kita tidak akan sholat asar, semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad dilahirkan adalah rahmat bagi Allah. Nabi Muhammad diutus adalah rahmat bagi umat dari Allah. Nabi Muhammad diutus adalah rahmat bagi umat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait Nabi Muhammad ini banyak sekali kisah-kisahnya, kita tidak bisa bahas hari ini. Tapi kita akan bahas kewajiban apa saja yang harus kita lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW. Satu, kewajiban yang pertama yang harus kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu adalah mengimani, ya, setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, meyakini bahwa semua yang datang dari Rasul itu benar. Tidak ada yang salah sama sekali. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Kata Nabi, ma kharaja minni illa haq, enggak ada yang keluar dari lisanku kecuali benar. Jadi tidak ada yang keluar dari lisan Rasulullah kecuali benar. Maka kita harus mengimani semuanya. Kita harus meyakini bahwa semua yang datang dari Rasul adalah datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Orang mukmin ada keraguan sedikit pun dari apa yang datang dari Rasulullah, maka imannya rusak, langsung hancur. Ya, imannya akan hancur dan akan rusak. Maka ini kewajiban pertama. Kita harus mengimani apa saja yang datang dari Rasulullah. Nah, sekarang ikhwan akhwat, akhir zaman ini kebanyakan orang muslim, ngaku muslim itu kebanyakan senangnya berdebat, tapi senangnya bertanya tapi bukan untuk beramal. Ya. Kalau zaman dahulu mereka fokusnya ke amal, pokoknya mengikuti. Nggak perlu dicari ini masuk akal apa enggak masuk akal. Kenapa? Karena akal kita itu rendah. Akal kita itu rendah maksudnya tidak bisa menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka fokus dengan amalnya, berbeda dengan kita. Ya, berbeda dengan kita hari ini. Nah, maka yang pertama kita harus mengimani. Kenapa? Ya, mungkin bisa jadi ada perkara-perkara yang kita ini nggak ngerti nih maksudnya apa ya, itu nggak masuk akal nih. Kita harus mengimani bahwa itu benar datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Lihat, ketika turunnya larangan minum khamar, mabuk-mabukan, ya, sahabat semuanya membuang arak yang ada di kota Madinah. Arak itu di kota Madinah bukan kayak di Bandung. Arak di kota Madinah tuh tiap dapur punya, digentong. Sekarang orang Bandung kalau buka di dapurnya naon nu aya, pasti aya di dapurnya. Ada nggak?
apa gitu. Kalau zaman dulu di Madinah, di kota Madinah itu adalah arak. Berarti mereka orang-orang yang setiap hari minum apa? Minum arak. Ini suka dijadikan alasan oleh orang-orang, misalnya orang Jepang, Cina dan yang lainnya, atau orang-orang di Eropa. Wah, kami mah memang dari dulu juga begini, cuaca dan lain-lain. Emang Madinah enggak gitu. Madinah sama, kalau dingin sekali, ya kalau panas luar biasa. Nah, mereka peminum arak, mereka langsung buang semuanya. Kenapa? Karena mereka punya iman. Kalau Rasul berbicara mereka langsung lakukan. Ketika turun perintah menutup aurat, kata Aisyah gimana? Kami para wanita pulang ke rumah, langsung kami ambil apa saja yang ada di rumah. Aya gorden dicabut, aya spray dicabut, ya ada apa taplak diambil, semuanya dipakai untuk menutup apa? Aurat. Oh, sekarang enggak. Ya, diskusi dulu itu yang maksud jilbab itu jilbab hati apa jilbab kepala yang dimaksud. Diskusi itu kenapa? Karena hatinya kotor. Ya, hatinya penuh dengan penyakit hati sehingga berat menerima apa? Menerima dalil, menerima wahyu itu berat. Menerima perintah itu berat. Menerima perintah itu banyak. Ketika orang bicara, ya misalnya ada seorang ustadz jelasin tentang keutamaan qiyamul lail. Ya, dia tanya, Ustadz, qiyamul lail itu yang benar tuh berapa rakaat? Kalau jam segini gimana? Jam segitu gimana? Terus debat. Qiyamul lail ente itu pengen debat. Ya. Pengen diskusi. Nah, banyak sekarang yang seperti itu. Nah, kita yang pertama adalah mengimani semua yang datang dari Rasulullah SAW. Mau itu masuk logika kita ataupun tidak masuk logika kita. Kita harus mengimani terlebih dahulu. Karena nanti akan ada tuh di penjelasan hari kiamat hadis-hadis yang Rasul sampaikan gak masuk akal. Tapi sahabat gak pernah nanya. Dipercaya aja langsung. Ya, kayak misalnya kata Nabi SAW, nanti akan datang tanda akhir, di antara tanda akhir zaman, umat muslim itu kalau salamnya salam khusus. Kata sahabat, apa salam khusus itu? Salam eksklusif. Hanya salam kepada orang yang akrab, yang kenal. Satu jamaah, satu majelis taklim, ya, satu lembaga. Kalau beda dia nggak akan salam. Kejadian nggak hari ini? Kejadian nggak? Kejadian. Ya. Kalau ngumpul-ngumpul beda ini, salam tara. Salam nggak ke yang lain? Tadi di luar tuh ke yang duduk-duduk salam nggak? Kita kan nggak. Ya, orang beda lembaga nggak mau salam, ya. Beda angkatan nggak mau salam. Wah, ini terjadi. Nah, sahabat dulu menerima itu dan mereka tidak mempertanyakannya. Kenapa? Karena itu harus diimani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai Rasulullah SAW. Nah, mencintai itu adalah dibuktikan dengan mengikuti setiap apa yang datang dari Nabi SAW. Kalau orang mencintai, ya, dan tidak terbukti, kira-kira dikatakan cinta nggak? Cinta nggak? Misalnya gini, istri antum misalnya bilang, Kang, Mas saya tuh cinta banget sama Mas. Abi Umi tuh cinta banget sama Abi. Ya. Terus kata suaminya, Neng tolong dong bikinin teh. Terus istrinya datang, ini air putih aja ya, lagi malas ngambil gulanya. Terus kata suaminya, Neng tolong siapin baju ya, mau ke masjid, mau sholat Jumat. Sama istrinya disiapkan kaos, ini kaos aja, nggak mau baju. Pokoknya tiap disuruh membangkang. Cinta nggak? Nggak cinta yang begini mah. Ya, nggak cinta. Jadi di antara ciri cinta itu dia mengikuti apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya dan menjauhi apa yang dia tidak cintai. Ya. Rasul tidak suka dengan sesuatu, dia akan menghindarinya. Begitu harusnya. Ya. Kalau orang yang cinta itu mau makan, misalnya istri lagi beli makanan, yang ini mah nggak beli. Kenapa? Kata temannya, kenapa nggak beli yang itu enak loh. Suami saya nggak suka. Nah,
Kenapa dia? Karena dia tahu dia tuh cinta sama suaminya sehingga dia nggak mau ada yang tidak disukai oleh suaminya ada di depannya. Nah kalau cinta kepada Nabi itu ada, seharusnya dia mengikuti apa yang Rasul sukai, apa yang Rasul suruh, dan dia menjauhi apa yang Rasulullah larang. Kalau orang misalnya jangan begini, terus dia terus aja melakukannya, itu bohong, dia bilang cinta. Ya, kalau dia suatu hari bilang saya cinta kepada Nabi, itu bohong. Yaitu dia adalah dusta, yaitu adalah cinta yang bohong. Jadi ciri orang yang mencintai Rasulullah SAW itu adalah mengikuti Rasulullah SAW, menerima semua yang datang dari Rasulullah dan mengikutinya dalam setiap segala aspeknya. Gak ada mengatakan yang gini mah nggak usah ikutan Rasulullah. Atau kayak orang-orang sekarang itu, ya kalau dikasih tahu tentang urusan agama, mereka menganggap dirinya lebih tahu daripada Nabi SAW. Banyak yang begitu. Kalau ditanya, Pak, dikasih tahu, Pak, itu punten itu teh salah, Pak, yang benar begini. Untuk iya ge benar. Enggak, kata Nabi begini. Enggak, yang benar begini. Enggak, ini sok tahu, ya. Nabi aja bisa disalahkan. Nah, ini orang ini enggak cinta kepada Nabi, ini bohong. Dia mencintai Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang telah berjasa sangat besar atas tersebarnya Islam di muka bumi ini. Ya, kita tidak akan tahu mana yang hak, mana yang batil kalau bukan karena Rasulullah SAW. Rasul dikejar-kejar, diboikot, diperangi, ya terus-terusan begitu, memikirkan umat siang malam, ya. Kemudian musuh di luar banyak sekali, Persia, Romawi, orang Yahudi, orang musyrik. Dan Rasul juga memikirkan sahabat. Ini sahabat ada yang miskin, ada yang belum makan. Ini sahabat ada yang datang dari Mekah, pedagang, datang ke Madinah. Madinah kota tani, kota pertanian, nggak bisa bercocok tanam. Gimana ini biar jalan urusan sosialnya? Lihat Rasulullah mikir banyak hal. Di sisi lain Rasul tiap hari didatangi Jibril. Nih wahyu hari ini harus dihafal sama Nabi, harus diajarkan kepada kita. Luar biasanya Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian Rasul dari golongan kalian, azizun alaihi ma'anitum, berat apa? Berat yang dipikul dia terhadap apa beban yang dia pikul, yang Rasulullah pikul dalam memikirkan umat. Harisun alaikum, mikirkan kalian terus siang malam. Harisun bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu kepada orang beriman sangat sayang, sangat lembut. Rasul tiap hari berdoa. Pernah satu hari Aisyah bilang gini, Rasulullah doakan aku. Kata Rasul langsung angkat tangan. Kata Rasul, Allahumma gfirli Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma qaddamat min dzambihi wa ma ta'akharat. Kata Rasulullah, ya Allah, ampuni dosa Aisyah, dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Aisyah senang dengan doanya Rasulullah sampai ketawa-ketawa, sampai tidur, sampai saking senangnya. Kata Rasulullah, atas suri Nabi doa, ya Aisyah, kamu senang dengan doaku ya Aisyah? Kata Rasulullah, iya ya Rasulullah, siapa yang enggak senang dengan doa engkau? Terus kata Nabi apa? Wahai Aisyah, doa yang tadi itu adalah doa yang selalu aku bacakan setiap selesai sholat untuk umatku. Rasulullah setiap habis sholat mendoakan agar umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukti Rasulullah memikirkan kita, betul-betul dipikirin kita itu. Sampai kata Aisyah, Rasul itu pernah satu hari sholat duduk, nggak kuat berdiri di rumahnya malam hari. Kemudian ketika ruku dan sujud terdengar suara tulangnya krek gitu. Kenapa kata Aisyah? Karena kelelahan ngurusin umat. Rasul selalu mendoakan kita. Rasulullah SAW menyiapkan syafaat untuk nanti di hari kiamat untuk kita. Wah, Rasulullah luar biasa. Itu tadi yang kedua. Jadi yang pertama kita harus apa? Harus mengimani semua yang datang dari Rasulullah, bahwa semuanya adalah benar. Yang kedua adalah, ini yang pertama nih, kalau ada ragu sedikit sudah rusak langsung imannya. Kalau dia kafir, dia langsung keluar dari Islam. Dia harus bersyahadat lagi kalau dia mau masuk Islam lagi. Dia harus bertaubat, bersyahadat. Nah, yang kedua yaitu adalah mencintai Rasulullah. Ciri mencintai Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah dalam segala aspeknya.
Jangan menghina sunnah Rasul sekalipun sedikit pun. Di dalam Al-Quran apa kata Allah? Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian kepada Allah dan ayat-ayatnya mengolok-olok? Qad kafartum, kalian sudah kafir. La ta'tadiru, kata Allah, jangan minta maaf. Allah yang bilang qad kafartum ba'da imanikum, sekarang kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Maka jangan pernah mengolok-olok urusan apa? Sunnah Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ada orang yang bercadar itu kumaha, nu bercadar eta lamun selfie. Nah, mengolok-olok ya. Sekarang semua orang bercadar, ahwat-ahwat bercadar semuanya, pakai masker. Siapa yang duluan menutup muka? Mereka yang bercadar, mereka yang paling sehat sebelum ada orang-orang menggunakan masker. Terus kita mengolok-olok. Ya. Zaman Rasul ada orang mau makan pakai tangan kiri, kata Rasul, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Dianya nggak mau, dia mengolok-olok, yang begini aja disuruh, aku nggak bisa, kata Rasul, kamu tidak mau melakukannya karena sombong. Di malam harinya dia tidur, tangan kirinya lumpuh masuk ke duburnya. Ya. Ingat, jangan sekali-kali menghina sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sekali-kali menghina sunnah Rasulullah SAW. Ya. Itu kita janggot meni panjang gitu, sini juga embe. Ya. Ini olok-olok bisa kufur itu, ya. Bisa kufur juga embe. Ya. Bilang begitu. Udah kalau di saling mengejek, nggak akan pernah selesai. Nanti kata yang berjanggot, anu teu janggotan mah babi. Mendingan jadi embe, mending jadi babi, sana gitu. Lihat, ya, maka jangan pernah mengolok-olok apa? Jangan pernah mengolok-olok sunnah, mengolok-olok Islam, mengolok-olok apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu adalah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu kewajiban kita, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu yang dimaksud bukan sholat sunnah, tapi segala aspek kehidupan Rasul yang Rasul contohkan ke kita itu harus dijaga. Kalau orang, punten ya, ini saya ingin kasih rahasia ya. Kalau orang hidup di rumah itu selalu mengikuti sunnah Rasul, insya Allah lebih tentram, lebih nikmat, lebih indah daripada mengikuti sunnah Rasul. Contoh, kalau setiap beraktivitas orang itu berdoa, insya Allah lebih baik daripada tidak berdoa. Kalau setiap harinya ngajarin ke anaknya aktivitasnya sesuai dengan contoh Rasulullah, insya Allah lebih baik. Saya pernah beberapa kali sering mencontohkan begini di rumah, misal gini. Kalau sudah maghrib, kata Nabi, kalau sudah maghrib tutuplah pintu-pintu rumah kalian, jendela-jendelanya, masukkan anak-anak kalian ke rumah, karena di waktu maghrib dan isya setan pada berkeliaran. Pernah dengar itu? Kita lakukan, anak bisa lebih tenang, ya. Rumah lebih, setan gak masuk rumah, ya. Di rumah baca Al-Quran. Kemudian kalau mau tidur, apa kata Nabi? Kalau mau tidur, bahasa Sunda mah keprukan heula eta non kasurna. Kenapa? Karena kata Nabi kalau tidak, ya di situ ada setan yang sudah tidur duluan dan kau akan tidur bersamanya. Keprukan sambil berdoa, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, keprukan. Saya pernah berkali-kali mempraktekkan ini di rumah waktu anak saya bayi ya. Dicoba nggak dikeprukan, simpen tidur. Malamnya bangun terus. Rewel bangun. Terus setiap hari begitu dikeprukan di benar. Suka ada yang nanya, saat waktu bayi ngurus bayi suka begadang nggak pernah, kata saya. Alhamdulillah, dari mulai bayi dari lahir gitu ya sampai sekarang udah gede ya, nggak pernah begadang, nggak ada bangun terus nangis dieyong gitu ya, nggak pernah, kata saya. Cuma waktu itu aja, waktu saya nggak doain ngikutin sunnah Rasul itu. Tibra ya sesuai dengan begitulah Muslim itu kalau ngikutin sunnah Rasulullah SAW, naik kendaraan, keluar rumah begitu, ya naik kendaraan, ayah suami istri naik kendaraan, tengah doa di jalan teh ribut tuh ya pas saya macet, ya jalan ke mana, terus istrina jadi pundung, anak-anaknya jejeritan, wah
Kata saya tuh, ini mungkin kurang doa. Coba kalau dari rumah tuh Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, siapa yang keluar rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dia akan dijaga oleh Allah sampai dia pulang. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu diajarin terus. Ya. Diajarin terus urusan seperti ini. Lihat sunnah-sunnah Rasul. Kalau kita pakai iman, ada pengaruhnya enggak keseharian kita? Ada pengaruhnya. Kita bisa lebih sehat, bangun tidur, cuci tangan, terus berdoa sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan pernah menghina sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang terakhir kewajiban kita kepada Rasulullah adalah apa tadi? Menjaga sunnah-sunnah Rasulullah dan memeliharanya, dan kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ingat, kalau pakai dalil sunnah Rasul itu banyak yang keliru. Ya. Saya mah mau ngikutin sunnah Rasul. Ya. Saya mah alhamdulillah udah seminggu nggak mandi, bajunya ini terus. Nah, itu mah jorok, lain ngikutin sunnah Rasul. Rasul itu bersih sama rapi. Rasul itu wangi. Rasul itu suka wangian. Ya, Rasul itu bersih. Ya, lihat yang paling sehat siapa di bumi ini? Rasulullah. Dalam hidupnya cuma 2 kali sakit waktu disihir sama sakit waktu meninggal. Kalau manusia sekarang sering sakit, setahun pasti ngalamin sakit. Rasul sakit itu cuma 2 kali. Ya, berarti Rasul manusia paling pola makannya hebat, pola minumnya hebat, olahraganya luar biasa. Rasulullah diriwayatkan pernah satu hari ada Rasul lagi di rumahnya, ada informasi ada rombongan di luar kota Madinah yang tidak diketahui itu siapa, musuh atau bukan. Rasul keluar rumah, ada kuda punya sahabat dipinjam Rasul, langsung loncat di atas kuda itu tanpa ada pelana, langsung ngebut sampai ke tujuan. Kata sahabat, ketika kami bergegas ke sana, kami kaget Rasul sudah ada berdiri di sana di atas kuda yang tanpa pelana. Berarti Rasul sangat gagah sekali, Rasul sehat, ya. Rasul mengajari kebersihan. Lihat, sekarang orang semua cuci tangan. Siapa yang ngajarin cuci tangan terlebih dahulu? Rasulullah. Kata Nabi, kalau bangun tidur jangan megang apa-apa sebelum apa? Cuci tangan, ada hadisnya. La tadkhulu, janganlah engkau masukkan tangan kalian ke satu wadah atau ke satu makanan, ke satu tempat sebelum kalian mencuci tangan. Sekarang orang sibuk cuci tangan. Ini bagus nih. Dari dulu Islam udah gini. Ya, dari dulu begini Islam. Kitanya aja muslimnya yang nggak ngerti Islam. Ya, yang kitanya terbelakang terhadap agama kita. Rasulullah mengajarkan, kan ada orang misalnya ahli kesehatan, tidur itu harus lebih awal. Ya, kemudian bangun di awal waktu karena udara masih segar dan fresh dalam pikiran. Rasul sudah ngajarin yang begitu. Ya, tidur lebih awal, bangun sepertiga malam terakhir. Bahkan kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri, bangunlah di waktu sahur karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Ya. Ini semuanya sudah diajarkan dalam Islam, sudah diajarkan. Ya, dalam Islam. Ada kemarin saya beberapa waktu lalu ngobrol sama seseorang terus bilang, "Ustaz, olahraga yang paling bagus itu sekarang, Ustaz, apalagi lagi pandemi begini untuk anak-anak tuh renang, Ustaz." Kata saya, anak saya alhamdulillah dari usia 6 bulan sudah dilatih renang. Sekarang anak saya 3 tahun setengah sudah bisa berenang di yang dalam, pakai pelampung tangan atau pakai yang di pinggang. Udah bisa renang. Kata saya udah diajarin, tahu nggak kenapa? Nabi nyuruh begitu. Kata Nabi, alimu awladakum bisibahati warimaya warukubatul khail. Ajarkan anak-anakmu renang, memanah, nunggang kuda mah tegaduh keun wengke. Ya, kolam mah aya banyak. Nah, sekarang mah ajarin renang dulu. Ini udah ada dalam Islam. Kitanya aja yang kita ini tertinggal, nggak ngerti agama kita, nggak ngerti Rasulullah SAW. Nah, ini poin-poin yang harus kita imani, yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah SAW. Berikutnya yaitu adalah iman kepada hari kiamat. Ya. Setelah mengimani iman kepada Nabi dan para Rasul, yaitu adalah beriman akan adanya hari kiamat. Sekarang saya mau tanya, beriman kepada akan adanya hari kiamat itu cukup nggak dengan mengimani akan ada hari kiamat? Cukup nggak? Nggak cukup.
dikatakan oleh para ulama, jumhur ulama tidak dikatakan beriman orang yang hanya mengimani akan ada hari kiamat kecuali dia mengimani beberapa hal yang ada di dalamnya. Ya, apa saja yang ada di dalamnya? Satu, dia harus mengimani adanya tanda-tanda hari kiamat. Adanya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat itu ada tanda hari kiamat yang kecil, ada tanda hari kiamat yang besar. Tanda hari kiamat yang kecil itu ada yang pernah terjadi dan tidak terulang lagi. Saya ulangi lagi ya. Tanda hari kiamat itu ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil dibagi dua, ada yang pernah terjadi tidak terulang lagi, ada yang pernah terjadi dan terus-terusan terulang. Yang pernah terjadi dan tidak terulang lagi diantaranya adalah wafatnya Rasulullah SAW dan diutusnya Nabi. Kata Nabi, bu'itsu ana wasa'ati kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat itu dekat seperti ini. Berarti adanya Nabi Muhammad sudah berarti tidak akan ada lagi Nabi. Jibril nanti akan selesai turun ke bumi menyampaikan wahyunya, berarti sudah kehidupan di dunia sudah selesai. Berarti dunia sebentar lagi akan hancur. Nah, itu tidak terulang lagi karena Rasul sudah wafat. Ada tanda hari kiamat yang kecil tapi terus-terusan terulang. Ya, terus-terusan terulang. Seperti misalnya apa? Di antara tanda hari kiamat itu adalah misalnya misalnya gempa, ya. Banyaknya zilzal, banyaknya guncangan di bumi. Ya, atau misalnya lagi di antara tanda hari kiamat itu misalnya banyaknya orang yang menghalalkan khamr dan memberi nama dengan nama lain. Ima ada lain khamr, ima bir bintang, tinggal di judulnya ge bir bintang. Ya, mereka memberi nama dengan namanya. Ini mah bukan khamar, wain. Apa khamar? Wain, katanya ini wain. Ya, memberi nama dengan nama yang lain. Ada enggak sekarang? Ada, terus-terusan ini akan ada. Terulang terus. Kemudian di antara tanda akhir zaman di antaranya apa? Orang melakukan perbuatan zina terang-terangan. Ya, jualan terang-terangan untuk para pelaku-pelaku zina. Ngumumin di media di televisi misalnya. Nggak malu, biasa aja, ya, biasa aja nggak malu, ya. Terus malah ketika dia bilang ya saya ini ujian bagi saya, wah dipuji sama orang-orang, wah hebat, kamu memang hebat, idola kami katanya, barodo ngikutin lagi, ya fansnya itu kayak nggak punya akal sehatnya kemana gitu, akal sehatnya udah berubah gitu, akal sehatnya sudah berubah. Nah itu tanda hari kiamat. Ada tanda hari kiamat yang kecil tapi belum terjadi, Misal kata Nabi SAW, mungkin sekarang sudah terjadi. Sekarang sudah terjadi. Misalnya gini, kata Nabi, di antara tanda hari kiamat jazirah Arab itu akan hijau. Sekarang udah mulai tuh hijau, turun salju, ya buah-buahan murah di sana itu. Kayaknya mahalan di Indonesia. Sok di tanah Arab di mana nanamna, ya murah-murah di sana. Saya masih ingat waktu kuliah dulu di Madinah itu kalau beli anggur sakotak tuh bisa 10 real satu kotak gitu di depan Masjid Nabawi. Ya, mungkin sekarang udah berapa puluh real ya. Dulu masih murah 10 15 real. 15 real teh kali 3.000 sabaraha? 15 real kali 3.000 berapa? 45.000 sekotak. Ada anggur sekotak gede gini 35.000, ya. Anggur busuknya. Anggur bagus mah nggak akan ada di kita, ya. Semurah-murahnya anggur sekotak gitu segede gitu, ya. Murah-murah. Itu keberkahan. Di antaranya lagi kata Nabi, ini tanda hari kiamat yang terus berulang-ulang. Di antara tanda hari kiamat akan banyak hujan turun di sebuah negeri tapi tidak mendatangkan keberkahan. Dulu ketika Nabi bilang begini, sahabat nggak pernah bilang nanya-nanya, Rasul di negara mana itu teh gitu teh, nggak ada, pokoknya Bang Iman nanti akan ayat gitu. Kejadian nggak? Kejadian di kita hujan terus-terusan malah banjir. Sekarang mulai tuh banjir di beberapa kota, beberapa daerah. Ya, ada hujan malah jadi musibah, longsor. Nah, padahal hujan adalah keberkahan. Contoh hujan tidak berkah, contohnya apa? Saya masih ingat ya, saya ada di sebuah komplek di kota Bandung ya. Ceritanya gini,
Di komplek itu lagi hujan. Saya lagi ada di satu rumah di situ. Rumah jamaah saya. Terus kan mau pada mandi, mau pada ke air gitu. Airnya habis. Lagi hujan gede itu. Terus yang punya rumah nelfon ke PDAM. Pak, pesen air satu tangki. Berapa harganya? Sekian ratus ribu. Oh ya dikirim ya Pak, alamatnya ini. Saya teh heran. Itu kan keur hujan cek teh. Nah, beli air ya. Kan lagi hujan ini tuh kok beli air gitu. Nah, kenapa? Itu tidak barokah. Kita ini hilang keberkahan. Nah, tadi kayak Nabi yang bilang itu, kapan bilangnya? 14 abad yang lalu. Bilang begitu berabad-abad yang lalu dan kejadian kita melihatnya. Nah, ini tanda hari kiamat yang banyak sekali contoh-contohnya. Contoh-contoh tanda hari kiamat banyak. Di antaranya ada lagi, di antara tanda hari kiamat adalah manusia atau umat Islam membangga-banggakan masjid-masjidnya. Ada yang menafsirkan juga membanggakan majelisnya. Ya, kayak gitu. Sekarang antara kajian, majelis taklim kajian dengan kajian lain, wah pasti ya berantem. Kenapa saling membanggakan? Ini kejadian-kejadian begini. Taib, itu tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat yang besar itu ada peristiwa-peristiwanya yang sangat panjang sekali yang juga tidak bisa dikisahkan satu persatu dengan detail. Di antaranya adalah munculnya siapa? Dajjal. Ini harus kita imani, hadisnya sahih dalam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwa Dajjal akan ada oleh Allah dimunculkan di bumi ini. Dia manusia, tapi oleh Allah diberikan kelebihan berbeda dengan yang lain. Kalau manusia zaman dahulu yang ngaku Tuhan, itu mereka yang ngaku Tuhan ya, mereka itu tidak punya kemampuan. Fir'aun ngaku Tuhan, Fir'aun bisa mensulap gunung jadi emas tuh. Enggak, manusia biasa aja makan. Nah, kalau Dajjal enggak, disebutkan dalam hadis Dajjal itu bisa menumbuhkan tumbuhan yang kering-kering kebun bisa ditumbuhkan. Enggak ada buahnya bisa jadi lebat sama Dajjal itu. Yang sakit bisa disembuhkan. Firaun bisa gitu enggak? Enggak. Namrud bisa enggak? Enggak. Cuma ngaku Tuhan doang. Ini mah Dajjal tuh nanti bisa melakukan itu. Dalam riwayat lain disebutkan Dajjal itu bisa mengeluarkan isi bumi, tembaga, emas, perak bisa dikeluarkan sama Dajjal. Kemana Dajjal pergi maka isi bumi bisa ikut dengan dia. Makanya disebutkan tidak ada fitnah itu ujian. Yang paling berat yang akan dialami oleh manusia melainkan daripada fitnah Dajjal. Karena kalau udah bertemu dengan dia itu adalah fitnah ujian paling berat. Orang susah untuk tidak mengikutinya. Makanya kita setiap sholat berdoa ya min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masih dajjal. Ya, kita selalu berdoa dari ujian dengan ketemunya dengan Dajjal. Dajjal ini. Nah, kemudian oleh Allah diutusnya Imam Mahdi. Mahdi ini ada sahih dalam hadisnya, harus kita imani dia kata Nabi keturunanku, namanya sama denganku. Dia keturunan dari keturunan Nabi, keturunan dari Fatimah. Ya, siapa itu? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Sekarang pada nyarinya kayaknya ini sana. Aneh gitu kok nunjuk-nunjuk emang udah pengen hari kiamat gitu. Ya, saya mah takut kalau udah ada Imam Mahdi berarti Dajjal udah ada gitu ya. Harusnya kita itu takut. Kenapa? Karena orang yang ketemu Dajjal itu akan muncul di masa-masa yang sangat berat di bumi itu. Berarti kita di zaman itu sekarang orang-orang ada ustadz-ustadz yang mencari ini Dajjal tuh cirinya begini, ada tuh di daerah ini simbolnya begini dan begitu. Ya. Padahal Nabi itu tidak pernah nyuruh kita mencari kapan hari kiamat ada, nggak pernah Rasul. Rasul pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, orang Ansor, hadis sahih. Rasulullah kapan hari kiamat? Nabi nggak bilang ya kira-kira begini, enggak. Nabi balik nanya, kata Nabi, wa madza a'dadtalah, kamu udah siap-siap apa? Katanya gitu. Nggak pernah dijawab. Ya, jangan nyari-nyari tanda-tanda hari kiamat. Ya, kita imani ya, dan nggak perlu dicocok-cocokkan nih ini sama dengan yang ini ya. Nah, setelah itu Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Ya, karena Nabi Isa diangkat oleh Allah disebutkan dalam surat Ali Imran. Nabi Isa nanti diturunkan, Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Mereka berdua ya menghancurkan Dajjal. Ya, mereka menghancurkan Dajjal dan Nabi Isa membunuh Dajjal. Nah, setelah itu nanti
manusia dalam keadaan Islam semuanya. Setelah itu umat Islamnya diwafatkan semuanya, sehingga di bumi tidak ada lagi kalimat Islam, kalimat Allah, semuanya kufur. Setelah itu barulah diterbitkan matahari dari mana? Dari barat. Setelah itu muncul asap, muncul api dan seterusnya, dihancurkanlah hari kiamat. Itu namanya proses hari kiamat. Ini panjang, tidak bisa saya ceritakan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kita yang penting mengimani poin-poinnya. Yang kedua, tadi kan mengimani tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita dikatakan beriman kepada hari kiamat itu harus mengimani beberapa hal. Tadi mengimani tandanya hari kiamat. Yang kedua, mengimani adanya kematian dan adanya alam barzah. Ya, mengimani adanya kematian dan adanya alam barzah. Ada orang yang tidak mengimani kematian, ada ya nggak mau mati, ya pengen abadi katanya di bumi. Ya, ada yang begitu. Kemudian ada yang tahu mati tapi tidak mengimani adanya alam barzah, akan ditanya nanti di alam kubur. Sok cenah gali, nah teu aya tuh cenah sok coba digali. Mana malaikatna kita aya sempit cenah gimana didudukan, namanya juga alam barzah. Tahu enggak barzah itu apa? Barzah itu pembatas dari alam satu dengan alam yang lain. Jadi sudah enggak bisa dipakai akal lagi, alamnya beda. Ya. Makanya ada di Al-Qur'an barzakhun la yabghiyan. Ada tentang dua lautan, ya dia beda warna airnya, rasanya. Barzakhun, di antara keduanya ada pembatas, la yabghiyan, enggak bisa bercampur. Beda alam. Barzakh itu, makanya alam barzakh itu alam yang memisahkan alam kita dengan alam yang lain, maka disebut alam barzakh. Nah, kita harus mengimani bahwa kita akan berada di alam barzakh dalam waktu yang wallahu alam sangat lama sekali, sampai terjadinya hari kiamat, dibangkitkannya manusia. Kita harus mengimani kita akan ditanya nanti di alam barzakh. Nah, maka kalau muslim tahu begini, dia akan persiapkan diri untuk itu. Karena malam yang paling mengerikan itu adalah malam pertama di alam barzakh. Kata Nabi dalam hadis riwayat Utsman bin Affan, alam kubur itu adalah perjalanan pertama bagi umat manusia dalam waktu yang sangat panjang. Dan diriwayatkan lagi, alam kubur itu adalah, kematian itu adalah hari kiamatnya setiap manusia. Kalau ditanya hari kiamat itu kapan, wallahu alam. Tapi kalau hari kiamat setiap pribadi kita, itu adalah kematian. Kematian kita itu adalah hari kiamat kita. Karena setelah itu kita akan menghidupi hidup dalam zaman dalam masa-masa yang panjang dalam penghisaban. Nah, kemudian yang ketiga, mengimani bahwa alam semesta ini akan dihancurkan. Yang ketiga nih, tadi satu apa? Mengimani adanya tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan dalil. Yang kedua, mengimani adanya kematian dan adanya alam barzakh, adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, ada semuanya dalilnya. Kata Nabi, yang tidak bisa menjawab akan dipukulkan dengan pukulan yang bisa didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia, jeritannya itu. Nah, yang kedua, yang ketiga yaitu tadi apa? Udah belum? Yang ketiga sekarang yaitu adalah mengimani bahwa alam semesta ini semuanya akan hancur, semua makhluk akan mati, yang hidup hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditiupkan sangkakala, semuanya akan dihancurkan, akan dimatikan. Allah kemudian mengatakan limanil mulkul yaum, kata Allah, kerajaan milik siapa sekarang? Siapa yang berkuasa sekarang? Tidak ada yang menjawab. Lillahil wahidil qahar, kata Allah, hanya milik Allah kekuasaan hari ini. Enggak ada makhluk. Setelah itu kata Nabi akan dibiarkan beberapa waktu yang kita tidak tahu berapa lama. Setelah itu baru ditiupkan sangkakala yang kedua, diturunkan hujan, barulah hidup lagi makhluk-makhluk. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, harus mengimani bahwa semua kita ini manusia dan jin, ya, dan yang Allah kehendaki semua itu akan dibangkitkan nanti di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, namanya hari kebangkitan. Kata Nabi, ini nanti mungkin kita akan masuk ke pekan berikutnya ya, karena ini panjang. Kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gudla. Manusia akan dibangkitkan nanti dari alam kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan. Kata Aisyah, Rasulullah
tidak berpakaian, katanya, telanjang. Gimana nanti laki-laki ngelihat wanita? Kata Rasulullah, hari tersebut adalah hari yang berat, tidak akan mempedulikan orang lain. Jangankan di hari kiamat, gempa saja, gempa ya, saya lihat tuh berita-beritanya, waktu gempa di beberapa kota di timur itu ada orang yang lari waktu tsunami itu, ada orang yang lari sampai puluhan kilo, terus dia setelah itu baru nyadar anaknya tertinggal. Lihat, itu baru gempa. Nanti di hari kiamat udah nggak mikirin lagi, semuanya pusing mikirin apa yang akan dia hadapi penghisaban nanti di hari kiamat. Kemudian kata Nabi, yang pertama kali akan dibangkitkan adalah aku, Nabi Muhammad SAW. Dijemput oleh Jibril, ditanya, wahai Jibril, ini hari apa? Kata Jibril, ini hari yang Allah janjikan. Kata Rasulullah, ini hari yang berat wahai Jibril. Kemudian Rasulullah berangkat bersama Jibril. Tapi yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia akan dibangkitkan nanti dari alam kuburnya sesuai dengan amal yang sudah dilakukan. Kata Nabi, ya, yusyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsalid durrah. Kata Nabi, orang-orang sombong yang gak mau baca Al-Quran, gak mau dengarkan ayat-ayat Allah, dengarkan hadis-hadis Nabi, akan dibangkitkan nanti di hari kiamat di padang mahsyar ka'amsalid durrah, kecil-kecil, manusia-manusia kerdil kecil. Kata Nabi, yadussuhumun nas yaumal qiyamah, manusia akan nginjek-nginjek mereka nanti di hari kiamat. Dulunya sombong di dunia, kecil-kecil. Allah Maha menghendaki manusia nanti, kok jadi kecil saya? Orang-orang sombong. Kata Nabi, ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjalan dengan kepalanya ngagusur-gusur dengan kepalanya. Kata sahabatnya, Rasulullah, gimana orang bisa berjalan dengan kepalanya? Kata Nabi, Allah mampu membuat orang berjalan dengan kaki, Allah juga mampu membuat orang berjalan dengan kepala. Ada yang kata Nabi nanti ketika dibangkitkan, dalam riwayat disebutkan, nanti dia akan miring badannya. Ada yang sesuai dengan amal yang sudah dilakukan. Kalau orang beriman dia bercahaya, ya, para mujahid yang meninggal di medan perang dia ada darahnya wangi. Orang yang meninggal di waktu haji dia sambil bertalbiyah, semuanya sesuai dengan apa? Amal. Nggak ada urusan sama jabatan, nggak ada urusan sama gaji, nggak ada urusan sama rekening di saldo rekening, nggak ada urusan sama rumah, sama mobilnya apa, nggak ada semuanya itu. Ya, semuanya urusannya sama amal, nggak ada yang lain. Semuanya sama amal urusan. Nanti semua kata Nabi, wasyamsu tadnu, matahari akan mendekati manusia 1 mil. Wallahu alam yang dimaksud mil itu apa. Kemudian fayarikun nas, kata Nabi, manusia akan berkeringat sesuai dengan dosanya. Ada yang keringatnya menutupi mata kakinya, menutupi betisnya, menutupi perutnya, ada yang menutupi telinganya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dia saking beratnya di hari itu. Dan hari itu manusia akan dibariskan berapa baris? Allah sebut di surat Al-Kahfi. Hari ini kita baca surat Al-Kahfi. Wa uridu ala rabbika saffa. Kata Allah, manusia akan dibariskan semuanya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, saffan, 1 baris. Kebayang tuh? 1 baris. Semuanya akan ngantri untuk dihisab. Ya. Hari yang berat, saking beratnya maka orang-orang minta pertolongan kepada para nabi. Datang ke Nabi Nuh minta tolong syafaat, ke Nabi Adam, kemudian ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, semuanya bilang nafsi sendiri-sendiri. Hari ini Allah marah besar, tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Sendiri-sendiri, gak ada yang mau menolong. Datang kepada Nabi Muhammadlah satu-satunya manusia yang berani sujud di hadapan Allah dan meminta kepada Allah. Kemudian kata Allah, ya Muhammad kum, wahai Muhammad bangun, mintalah. Kata Rasulullah, ya Allah ampuni umatku. Kemudian dibentangkanlah telaga Al-Kautsar nanti di padang mahsyar. Semua umat Nabi Muhammad akan masuk ke situ. Tiba-tiba ada yang dicegat di gerbang telaga Al-Kautsar, nggak boleh masuk. Kata Rasulullah, wahai malaikat, itu umatku. Kata malaikat, wahai Rasulullah, engkau tidak tahu setelah engkau meninggal, mereka ngaku-ngaku umatmu, mereka tidak suka dengan sunnahmu. Hati-hati ya, orang yang suka mengolok agama, tidak suka dengan sunnah Rasul, ya, semuanya pasti akan dibalas. Tidak akan ada yang luput dari Allah SWT.
Semuanya akan terlihat nanti di hari kiamat. Kemudian setelah itu ya nanti akan dihisab, akan dipanggil, semuanya akan diantrikan, dibariskan dan akan dihisab. Ini hari yang panjang. Hari yang panjang ini kata Allah fi yaumin, satu hari, miqdaruhu, panjangnya satu hari ini khamsina alfasanah, selama 50.000 tahun. Maka kata Nabi, hari yang panjang ini bagi orang yang bertakwa seperti hari yang pendek, seperti antara zuhur dan asar. Karena mereka akan didahulukan untuk dihisab dan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang banyak dosa lama ngantri. Ya, nanti satu urusan dipanggil si A, si B, wah terus kata Nabi nanti akan ada orang yang muflis, bangkrut, amalnya habis. Kenapa? Waktu di dunianya ngomongin ini, fitnah ini, hasud ini, terus itu di banyak dosa jariahnya itu di medsos. Wah, ya, naudzubillah. Nah ini proses yang sangat panjang. Nanti apa sih yang harus diimani dalam hal ini itu banyak sekali ya. Yang harus diimani nanti akan ada namanya hari penghisaban, akan ada namanya ampunan Allah, akan ada namanya mizan. Mizan itu timbangan. Setelah itu surga neraka. Sudah selesai tentang hari kiamat. Insyaallah pekan berikutnya bareng dengan urusan takdir ya. Penutup materi akidah. Jadi berarti masih tersisa apa yang dihisab itu apa, kita harus tahu yang dihisab itu apa ya, dihisabnya gimana, ada nggak ampunan teh apa aja. Kemudian setelah itu mizan itu apa, timbangan itu apa. Habis itu ada sirat ya, sirat hadisnya sahih dalam Bukhari dan yang lainnya, sirat yang akan dilalui oleh setiap manusia. Kemudian setelah itu ada surga dan neraka. Nah setelah itu nanti baru iman kepada takdir. Insyaallah satu pertemuan lah nanti di pekan yang akan datang. Saya kira sampai sini dulu ya untuk pertemuan di hari ini. Sudah 1 jam lewat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, silakan kalau mau ada yang bertanya. Saya kira cukup untuk itu ya, untuk hari ini. Maka kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh. Ada, silakan. Iya. Ada, itu menjadi khilafiyah ya yang dimaksud di situ. Ada yang mengatakan ruh orang-orang beriman. Ya, ingat, ruh orang-orang beriman mereka bisa memberitahu atau bertemu dengan keluarganya yang beriman di dunia. Ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Tapi ada yang mengatakan itu kabar gembira saja, ada yang mengatakan wallahu alam, itu khilafiyah. Tapi bisa jadi ya, karena orang beriman ruhnya dia di tempat yang mulia, kemudian bisa jadi ada yang diizinkan, ya, diizinkan dan dia tidak bertemu dengan di dunia, ketemunya ruh tuh ketemunya kalau kita tidur, saya mau tanya, kalau kita tidur ruh kita di mana? Tahu nggak? Kita nggak tahu ruh kita di mana. Makanya tidur yang dalam itu, tidur yang nyenyak pulas itu disebutnya kematian kecil. Sebutnya kematian kecil, kita kan nggak sadar ya, kamu nu kebluk sok dipindahkan nggak, udah mau sadar mau ya, dipindahin kemana-mana juga nggak akan sadar ya. Ada di pinggirnya ada kebakaran gitu juga nama tibrawe, itu namanya kematian kecil. Nah di mana ruhnya? Nah itu yang kita tidak tahu. Alam ruh juga sama alam gaib kita tidak tahu. Sama ketika kita sebelum lahir, di mana ruh? Misalnya antum punya anak, atau antum punya istri yang sedang hamil, ya. Terus janinnya baru mau 4 bulan. 4 bulan itu kan datang ruh. Nah, ketika sebelum 4 bulan ruhnya di mana? Tahu nggak? Kita nggak tahu karena alamnya itu alam yang lain, alam yang gaib. Gaib itu maksudnya gaib itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dijangkau oleh kita. Tuh. Nah, bisa juga karena ruh orang beriman itu sampai ke situ, dan memang ada hadisnya, ada riwayatnya. Dan itu salah satu yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah tentang pertemuan, dan yang lainnya juga banyak yang menguatkan itu
ada kisah salaf dulu, dia itu menitipkan sesuatu ya, kalau nggak salah harta atau apa gitu. Kemudian dia bangun di mimpinya, dia bermimpi kemudian ketemu dengan temannya yang meninggal itu, ngasih tahu itu titipan saya ada di sini di sini. Kemudian dia bangun, dilihat benar ada. Ya. Dan ini mungkin bagi orang-orang yang Allah izinkan, semuanya adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rasul bertemu dengan umatnya dalam mimpi. Ada nggak hadisnya? Ada hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih, dan Rasul tidak bisa disurapai oleh setan. Maka Rasul pasti bisa. Nah, Rasulnya di mana? Udah meninggal, di alam ruh, ketemu dengan ruh lagi gitu. Yang kita tidak tahu di mana tempatnya. Tapi mimpi itu tidak bisa ditafsirkan secara mutlak. Kalau begini A maknanya B, kalau C maknanya D gitu. Nggak bisa. Ya, jadi mimpi itu berbeda-beda tergantung kondisi. Kan ada orang yang tabir mimpi ya. Kalau misalnya begini, saya teh mimpi di rumah teh rumah bocor, oh sebentar lagi akan dapat gaji gede gitu. Itu enggak nanti kalau ini disamakan terus dia bilang, saya mah enggak kerja, nanti mana ya gajinya, kumaha lamun disamain gitu ya. Nah, jadi itu enggak bisa disamakan urusan mimpi. Kalau urusan mimpi itu ada dalilnya di hadis Bukhari. Kata Nabi, kalau dia bagus maka datang dari Allah, kalau buruk datang dari setan. Kalau dia baik maka minta agar itu terjadi. Kalau buruk berlindunglah dan yakinlah itu tidak akan terjadi. Nah, itu kaidah untuk urusan mimpi. Ya, untuk urusan mimpi. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Ini enggak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Taib. Saya kira sampai sini dulu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami materinya, dan ingat ya, apa yang saya sampaikan di majelis ini itu 75%-nya adalah materi keilmuan. Jadi belajar berarti isinya, bukan ceramah, nasihat. Tadi saya khutbah Jumat di Padalarang, isinya apa? Nasihat, ceramah. Kalau di sini mayoritas materinya adalah ilmu. Ya, karena kalau ikhwan akhwat mau dengar nasihat, mau idhoh, ceramah-ceramah nasihat banyak bisa didengar di YouTube di mana ya. Harus sabar, harus tawakal, harus semangat, itu banyak. Tapi ini materi ilmiah. Materi ilmiah mananya adalah materi yang membahas keilmuan agama. Ya, yang membahas keilmuan agama. Jadi harus dibedakan antara belajar sama dengerin ceramah. Ya, sama dengerin ceramah. Saya kalau mau berangkat ngisi khutbah Jumat, tadi istri saya ikut sama anak saya ke Padalarang. Mereka nungguin di mobil. Suka nanya, udah nyiapin materi apa gitu ke saya. Saya bilang, belum, nanti aja lihat di sana situasi masyarakatnya gimana. Kan isinya nasihat kata. Kalau menyampaikan materi ya hadis segala macam, kayak tadi akidah dan lain-lain, mungkin perlu ini. Tapi kalau nasihat, semua orang bisa menyampaikan nasihat, bisa, tapi tetap harus pakai ilmu landasannya, harus tahu ayat, dalil, ya hadis gitu. Tapi mayoritas isinya bukan ilmiah gitu. Kalau ilmiah tuh semuanya materinya keilmuan gitu. Kalau nasihat mungkin materi keilmuannya 20%, sisanya nasihat semuanya gitu. Nasihat semuanya. Dan nasihat itu yang paling baik adalah yang membuat diri kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang membuat diri kita ini banyak ketawa. Nah, salah. Ya, ada murid saya tanya, "Kenapa kajiannya ngundang ini?" kata saya tuh. Kan nanti kalau maksudnya kenapa rutin ngundang ini, kata saya tuh, sesekali aja. Rara sepen ustaz eta mah 2 jam teh seueuri we hungkul sana tepi ka beres. Atuh cek eta mah pelawak. Nah, ingat ya, mau itu yang benar adalah yang membuat diri kita takut, ya, membuat diri kita takut, bukan membuat kita ketawa-ketawa dari awal sampai akhir, sampai ingat banget bobodoranana gitu ya. Nah, bukan yang begitu. Nah, itu harus dibedakan ya antara belajar sama dengerin tausiah. Makanya materi ini tuh terus nanti akan ada materi sehingga kita itu kalau beragama tahu gimana caranya beragama. Kayak tadi tentang Nabi, oh ternyata banyak yang keliru memahami tentang Nabi. Oh, sunnah-sunnah banyak yang keliru kayak gitu. Nanti materi ini
bisa dimurojaah, bisa diulang. Kalau suatu hari lupa didengerin lagi gitu ya, ada rekamannya, bisa didengerin lagi, terus nanti diulang-ulang. Oh iya kemarin tuh tentang ini gimana. Apalagi nanti kalau bicara fikih, ya fikih banyak orang kalau sholat itu atau kalau ibadah itu nggak pakai ilmu, ya wudu nggak pakai ilmu, wudu teh wudu, sholat juga demikian. Oh ditanya kok, nah sholat nak itu ada kio sholat mas, nggak tahu gimana caranya, ya tentang najis, tentang apa nggak ngerti. Habis kencing ada sisa-sisa air kencing, bingung ini teh najis atau enggak ya, ragu. Ya. Lagi sholat ada bekas kerja, ada cat di tangannya, bingung ini teh sholat saya sah apa enggak ya. Terus azan jadi muadzin nggak pakai ilmu banyak. Saya pernah lihat muadzin berinya rande gitu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berinya rande, terus tuh wudu. Ya Allah kata saya tuh nggak pakai ilmu, ya nggak pakai ilmu, nggak tahu azan tuh ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, adabnya gimana, nggak pakai ilmu. Nah fikih itu penting. Fikih tentang wanita banyak juga yang ya bagi yang tentang haid istihadah, wah itu rumit ya, tentang haid istihadah itu rumit ya. Nanti yang punya bayi sama ya. Kalau nggak tahu ilmunya bingung ya, bingung. Nah ini penting, ilmu itu penting sekali kita belajar, dan semoga dengan ilmu itu, jadi gini, ilmu itu akan membuat kita punya center. Kalau hidup tuh jadi di kegelapan tuh jadi ada senternya, dan membuat kita lapang dada kalau ada yang berbeda. Mau ribut kayak sekarang kita ribut terus, beda urusan fikih khilafiyah ribut. Dulu imam-imam zaman dahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik nggak pernah ribut, orang nu ribut. Ya kenapa? Karena nggak punya ilmu ya, ribut pas ya akhirnya udahlah sunnah biar adil gini. Misalnya tentang kunut nih, lucu ya. Tentang kunut subuh. Wah kalau imamnya kunut, yang pada nggak kunut kalau luar kabur ya. Atau bikin sholat sendiri, atau sebaliknya, kalau imamnya nggak kunut, nanti yang kunutnya kunut sorangan, Allahumma hdina fiman hadait, itu imam nanti ke ruku ke sujud gitu pada ini. Akhirnya ribut, akhirnya musyawarah sok atau kumaha cenah ngarah adil. Terus kieu we cenah. Jadi kalau imamnya yang enggak kunut, nanti dia jangan langsung sujud, diam dulu, biarin makmum kunut. Terus kan infonya sampai ke saya, atuh teu sah cek saya. Imam enggak kunut, makmumnya kunut sendiri, atau batal, dia melakukan perbuatan di luar apa yang dilakukan oleh imam, batal. Nah, kenapa enggak pakai ilmu? Ya, kalau nggak pakai ilmu tuh kacau jadinya, urusan ibadah itu jadi kacau. Ada lagi yang lucu gini, oh ini lagi musim musibah nih, ada kunut nazilah tuh. Yah orang kunut we iraha we mulaina subuh we cenah subuh, urang 5 kali we heula ayeuna mah cenah 5 hari urang cobaan. Kunut nazilah na nyobaan kunut nazilah gitu. Jadi kenapa? Karena nggak punya ilmu. Ibadah tuh kayak main-main gitu. Jika heureuy sok, kalau orang kerja jika hari dia pasti marah si pemilik perusahaan tuh, ya langsung dikeluarin, kamu nggak benar kerjanya main-main, ya nggak serius gitu. Ibadah itu harus ada ngikutin aturan. Nah ini fikih penting, urusan fikih penting sekali. Insya Allah nanti kita akan bahas ke sana. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita di hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah, wassalamualaikum